Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani Jeva, NIM C0D023048 dari Prodi Perpajakan dengan mata kuliah Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Sheila Aprilia Murdidayanti. Di sini saya akan memaparkan materi pemotongan PPh pasal 23. Pengertian pemotongan PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal penyerahan, jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 23. Pemotongan PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak badan dalam negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, 6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah membuat penunjuk dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23. Subjek PPh pasal 23 yang pertama wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi dan badan, yang kedua bentuk usaha tetap. Lalu ada objek PPh pasal 23. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 atau selanjutnya disebut objek PPh pasal 23 sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, 3. Royalti, 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong. Pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Lalu yang kelima ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan yang dikecualikan PPh pasal 23. 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang bertempat di Indonesia. 4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. 6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Berikutnya ada saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. 1. Pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Hal ini dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. 2. Pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank, persepsi, atau kantor pos Indonesia.
3. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. 4. Pemotong PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti potong kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak penghasilan yang dipotong. 5. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23. Menghitung PPh pasal 23. Tarif PPh pasal 23 sebagai berikut. 1. Tarif 15% dikenakan atas penghasilan berupa 1. Dividen, 2. Bunga, 3. Royalti, 4. Hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, tarif 2% dikenakan atas penghasilan berupa sewa dan imbalan jasa yang tidak dipotong PPh pasal 23. Rumusnya, PPh pasal 23 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak, yang dimana dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto penghasilan. Berikut contoh soal pemotongan PPh pasal 23. Rifki dan rekan memberikan jasa penyusunan internal audit pada utang dagang wahana nilai kontrak yang disepakati adalah 200 juta. PPh pasal 23 dihitung sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto jasa sama dengan 200 juta. PPh pasal 23-nya 2% dikali 200 juta sama dengan 4 juta. Segitulah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.